Halo adik-adik, ketemu lagi di channel B Eduka. Kita akan belajar soal SNBT penalaran umum tipe HOTS beserta trik pengerjaan soalnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya ya. Sebelumnya, kakak mau memberikan sedikit trik untuk mengerjakan soal penalaran umum mengenai logika matematika. Apabila ada pernyataan P maka Q, maka tidak sama dengan pernyataan Q maka P. Jadi jangan dianggap ya, meskipun misalkan P maka Q itu sama artinya dengan Q maka P. Kemudian yang kedua, P maka Q itu tidak sama dengan ingkaran P maka ingkaran Q. Lalu, P maka Q itu ternyata sama dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, ini tadi beberapa trik yang perlu adik-adik ingat, tetapi tidak harus dihafalkan ya, karena untuk mengerjakan soal logika matematika, ini kita bisa melogikanya atau bisa mengira-ira kira-kira jawaban mana yang tepat berdasarkan soal yang ada. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Soalnya adalah, kulit ketiak merupakan bagian tubuh yang banyak mengandung bakteri daripada bagian tubuh yang lain. Makin banyak bakteri terdapat pada tubuh seseorang, makin besar risiko seseorang memiliki bau badan yang tidak sedap. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Nah, dari soal ini kan kita tahu, pernyataan P-nya itu adalah ini, makin banyak bakteri, maka bisa menyebabkan seseorang memiliki bau badan yang tidak sedap. Sehingga ini adalah P-nya, sedangkan yang ini adalah Q-nya. Oke, kita langsung cek ke opsi jawaban yang A. Yang memiliki bau badan yang tidak sedap memiliki banyak bakteri di kulit ketiaknya. Nah, ini justru kebalikan dari pernyataan pada soal. Pada soal tadi kan harusnya P maka Q, tapi pada opsi A ini justru dibalik. Yang memiliki bau badan tidak sedap ini tadi adalah Q, memiliki banyak bakteri di kulit ketiaknya. Ini adalah pernyataan yang P. Jadi jawabannya A ini tentu salah karena tadi P maka Q itu berbeda atau tidak sama dengan Q maka P. Oke, kita cek ke opsi yang B. Orang yang memiliki bau badan yang harum tidak memiliki bakteri di kulit ketiaknya. Nah, ini juga kurang relate ya sama soalnya. Karena belum tentu juga orang yang bau badannya harum itu dia tidak memiliki bakteri di kulit ketiaknya. Ini kurang tepat. Lalu opsi yang C, orang yang memiliki banyak bakteri pada kulit ketiaknya cenderung mengalami bau badan tidak sedap. Nah, ini baru sesuai dengan soalnya. Orang yang memiliki banyak bakteri, nah memiliki banyak bakteri tadi kan merupakan P. Maka kulit ketiaknya cenderung memiliki bau badan yang tidak sedap. Nah, ini merupakan Q-nya. Jadi, opsi jawaban yang tepat itu adalah opsi jawaban yang C. Soal nomor 2. Minyak goreng yang berasal dari kelapa lebih banyak mengandung lemak jenuh daripada jenis minyak goreng lainnya. Makin banyak mengonsumsi lemak jenuh, makin banyak seseorang memproduksi kolesterol dalam darah. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Oke, kita cek satu persatu dari soalnya. Minyak goreng berasal dari kelapa, lebih banyak mengandung lemak jenuh daripada jenis minyak goreng lainnya. Makin banyak mengonsumsi lemak jenuh. Nah, di sini kan ada pengulangan pernyataan ya. Ini, minyak goreng yang berasal dari kelapa ini merupakan P-nya. Lalu, lebih banyak mengandung lemak jenuh. Nah, ini merupakan Q-nya. Lalu, makin banyak mengonsumsi lemak jenuh. Nah, ini kan ada pengulangan kalimat ya, sehingga pernyataan yang Q, ini kan sama-sama Q juga, sehingga yang Q ini bisa sama-sama kita coret. Nah, lalu, makin banyak seseorang memproduksi kolesterol dalam darah. Ini adalah pernyataan R-nya. Jadi, yang sesama Q, ini kita coret sehingga yang tersisa hanyalah P maka R. Tuh ya. Jadi mana pernyataan jawaban yang menunjukkan pernyataan P maka R? Nah, pernyataan P maka R itu berarti minyak goreng yang berasal dari minyak kelapa mampu meningkatkan produksi kolesterol dalam darah. Nah, coba kita cari mana opsi jawaban yang sesuai atau opsi jawaban yang menunjukkan pernyataan P maka R.
Kita cek dari yang A, makin banyak orang mengonsumsi minyak kelapa, makin tinggi kadar kolesterol dalam darahnya. Nah, ini langsung sesuai ya. Jadi, opsi jawaban yang A ini menunjukkan pernyataan P maka R. Mana P-nya? P-nya adalah yang ini, mengonsumsi minyak kelapa, lalu R-nya adalah makin tinggi kadar kolesterol dalam darahnya. Ya, kalau bisa kita simpulkan, soal yang nomor 2 ini kan tadi pernyataan yang pertama itu adalah P maka Q. Lalu kalimat yang kedua itu adalah Q maka R. Maka untuk menjawabnya, yang sesama Q ini kita coret, sehingga jawabannya adalah P maka R. Nah, ini termasuk trik juga dalam mengerjakan soal logika matematika. Oke, jadi untuk soal yang kedua ini, jawabannya adalah opsi yang A. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Ahli lingkungan A mengatakan bahwa kota yang berhawa sejuk memiliki udara yang lebih bersih daripada kota yang berhawa panas. Ahli lingkungan B mengatakan kota yang terletak di kawasan wisata memiliki hawa yang lebih sejuk daripada kota yang terletak di kawasan industri. Data di sebuah daerah menunjukkan bahwa kawasan industri memiliki jumlah pohon lebih banyak daripada kawasan wisata. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Nah, data ini kan mengatakan bahwa kawasan industri itu ternyata malah memiliki jumlah pohon yang lebih banyak dibandingkan kawasan wisata. Lalu data ini berhubungan sama pernyataan dari ahli lingkungan yang mana? Coba kalau kita cek satu persatu, jawaban yang A memperkuat pernyataan lingkungan ahli A, memperkuat pernyataan ahli lingkungan A. Ahli lingkungan A ini kan mengatakan kota yang berhawa sejuk itu memiliki udara yang bersih daripada yang berhawa panas. Nah, ini kan justru tidak ada hubungannya sama data ya. Jadi data ini lebih berhubungannya atau relate-nya itu berhubungan dengan pernyataan dari ahli lingkungan B. Sehingga yang ada jawaban mengenai ahli lingkungan A itu udah pasti salah. Lalu kita ke jawaban yang B, memperkuat pernyataan ahli lingkungan B. Nah, tadi kan ahli lingkungan B itu justru mengatakan kalau kawasan wisata itu lebih sejuk dibandingkan kawasan industri. Tapi datanya justru mengatakan sebaliknya, yaitu kawasan industri ini justru memiliki pohon yang lebih banyak daripada kawasan wisata. Nah, apabila jumlah pohonnya itu lebih banyak, tentu udaranya akan lebih sejuk. Sehingga data yang ada itu justru bertentangan atau kontra dengan pernyataan dari ahli lingkungan B. Sehingga data ini justru memperlemah pernyataan dari ahli lingkungan D. Jadi opsi jawaban yang tepat itu adalah opsi jawaban yang D. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 4 ya. Mengonsumsi sayuran memberikan banyak manfaat bagi manusia. Dokter menyatakan bahwa anak-anak cenderung tidak menyukai sayuran karena menurut mereka rasanya tidak enak. Nah, ini pernyataan dokternya adalah anak-anak ini cenderung tidak menyukai sayuran karena menurut mereka rasanya tidak enak. Manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah pendapat dokter tersebut? Nah, pernyataan yang memperlemah itu adalah pernyataan yang kontra. Jadi, dari opsi A sampai E, kita cari opsi jawaban yang kontra atau bertentangan dari pernyataan dokter tersebut. Dari yang A, anak-anak lebih memilih makan daging daripada makan sayuran. Nah, ini justru sedikit memperkuat, tetapi nggak terlalu relate juga ya. Jadi yang A ini juga salah. Yang B, saat ini banyak produk olahan sayuran yang digemari anak-anak. Nah, ini justru yang memperlemah pernyataan dari dokter. Ternyata anak-anak itu tidak sepenuhnya menolak sayur, karena ternyata ada produk olahan sayur yang justru digemari anak-anak. Jadi opsi yang bisa memperlemah atau yang bertentangan dari pernyataan dokter itu adalah opsi jawaban yang B. Soal yang kelima atau soal yang terakhir, jumlah pengguna angkutan umum di kota A tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Saat diwawancarai, salah seorang sopir angkutan umum mengatakan bahwa penyebab utama dari penurunan pengguna angkutan umum adalah adanya jasa transportasi online. Manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat argumen sopir angkutan umum tersebut? Nah, apabila mencari argumen yang memperkuat, itu artinya argumen yang pro atau yang sesuai dengan pernyataan dari sopirnya. Oke, kita cek dari pernyataan yang A.
Jumlah warga yang menggunakan transportasi online lebih banyak dibandingkan jumlah pengguna angkutan umum. Nah, ini kira-kira menurut kalian memperkuat atau justru memperlemah? Oke, kalau kita cek dari kalimatnya, jumlah warga yang menggunakan transportasi online ini kan lebih banyak dibandingkan jumlah pengguna angkutan umum, sehingga otomatis menjadikan angka pengguna kendaraan umum itu justru menurun. Jadi ini sesuai ya dengan pernyataan sopirnya atau mampu memperkuat argumen dari sopirnya. Oke, kita cek dulu pernyataan yang B, jawaban yang B. Jumlah transportasi umum belum memadai untuk seluruh warga. Nah, ini malah justru jadi bumerang untuk sopirnya ya. Padahal udah jelas-jelas kalau penyebabnya dari penurunan penggunaan angkutan umum itu karena memang angkutan umumnya itu sendiri belum memadai, sehingga penggunanya pun akan menurun. Nah, ini malah memperlemah ya, atau kontra. Lalu yang C, pengguna kendaraan pribadi lebih banyak dibandingkan pengguna transportasi online. Ini juga memperlemah, karena ternyata yang menyebabkan penurunan penggunaan angkutan umum itu adalah karena masyarakatnya itu lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi, bukan kok menggunakan angkutan umum, angkutan online atau transportasi online. Jawaban yang C ini juga salah karena memperlemah. Lalu yang D, penumpang transportasi umum sudah menurun sebelum ada transportasi online. Nah, kalau data ternyata malah menunjukkan seperti opsi D ini, berarti sopir umumnya itu malah mengada-ada ya, karena ternyata dari tahun-tahun sebelumnya itu jumlah penumpangnya sudah turun, bukan karena adanya jasa transportasi online. Yang D ini juga memperlemah. Lalu yang E, jasa transportasi online sudah marak sejak 5 tahun terakhir di berbagai kota termasuk kota A. Nah, padahal angkutan online-nya atau jasa transportasi online ini sudah ada nih sejak 5 tahun terakhir, tetapi kenapa kok sopirnya ini malah bilang baru di tahun ini atau baru 1 tahun terakhir ini. Berarti ini pun juga memperlemah dari pernyataan sopirnya. Sehingga opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang A. Demikian tadi pembahasan soal SNBT penalaran umum tipe HOT. Semoga penjelasan beserta trik yang kakak berikan ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi adik-adik untuk mengerjakan soal SNBT nanti. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.